Hai semuanya, di video ini aku akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan di proyek studi UNES, khususnya jurusan seni rupa ya. So, buat yang penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Enjoy my video! Kalau mau ngajuin judul, SKS-nya harus 144 nggak? Jumlah SKS yang harus kamu tempuh sebelum kamu ngajuin judul skripsi itu jumlahnya 90 SKS. Jadi kalau di semester 5 misalnya ya, kamu udah punya 90 SKS dan kamu udah tahu apa yang ingin kamu bikin, maksudnya udah tahu judul apa yang ingin kamu buat ya, proyek studi atau skripsi, itu kamu bisa mengusulkan ke Kaprodi. Terus judul yang diajuin itu topiknya harus beda-beda apa gimana ya? Tentang judul skripsi itu bisa beda-beda, bisa enggak, tergantung kamu, klien kamu, dan kebermanfaatan dari proyek studi kamu. Jadi kalau aku dulu itu satu objek tapi 3 topik. Yang pertama aku bikin branding, yang kedua bikin katalog, dan yang ketiga itu bikin website. Tapi ternyata yang dipilih branding, jadi aku ngerjain branding akhirnya gitu. Terus buat dosbingnya nanti itu kita dipilihin atau bisa milih sendiri. Nah, tentang dosbing itu nanti awalnya kita ngajuin 5 usulan dosbing atau dosen pembimbing ke Kaprodi masing-masing. Nah, nanti Kaprodi yang akan menentukan 1 atau 2 dosen pembimbing yang akan membimbing kamu selama pengerjaan proyek studi atau skripsi. Nah, terus kalau awalnya kita milih sendiri, yang bisa jadi dosbing itu nanti siapa aja ya? Nah, yang bisa jadi dosbing proyek studi atau skripsi adalah dosen yang sudah PNS. Gitu. Nah, terus cara tahu PNS apa enggaknya dari mana? Nah, buat kamu yang belum tahu cara ngecek PNS atau enggaknya di mana, coba deh buka Simpek. Nah, di sini nih. Nah, di website ini kalian bisa tahu dosen itu udah PNS atau belum. Cukup klik namanya aja dan nanti akan keluar datanya. Nah, aku udah WA dosen nih, tapi nggak dibales-bales. Umum banget ya, kalau nggak dibales, kalian saranku ya nunggu 1 atau 2 hari. Mungkin dosennya lagi sibuk, baru sempat baca atau bales, nggak sempat baca, atau baru sempat baca tapi nggak sempat bales WA kalian. Setelah itu coba kalian WA lagi, I'm sorry, kalian WA lagi. Nah, terus kalau misalnya belum dibales, kalau aku ya coba kasih jeda seminggu baru kalian tanya lagi. Tapi kalau masalah itu penting, coba aja ditelepon, karena memang kalau masalah itu penting dan kamu butuh fast respon dari dosen, telepon aja nggak apa-apa. Oh iya, tapi WA-nya pastikan di weekdays, jangan di weekend, karena semua orang butuh liburan. Dan saat di weekdays pun usahakan di jam kerja, jangan jam 12 malam. Nah, terus nanti kalau udah bimbingan, sistem bimbingan skripsinya gimana? Buat sistem bimbingan ini tergantung dosen masing-masing, karena aku kemarin ngerjain proyek studinya itu waktu corona, dan ini sedang corona, jadi via WhatsApp. Jadi aku kirim proposal dokumen di WhatsApp, terus nanti feedbacknya diberi balasan dokumen juga, tapi yang udah ada notesnya dari dosen pembimbing gitu. Enaknya ambil skripsi atau proyek studi semester berapa ya? Nah, kalau saranku secepat mungkin itu lebih bagus kalian mengajukan skripsi, karena skripsi ini kan proses. Oh ya, tapi dilihat juga ya SKS-nya cukup apa enggak, karena skripsi ini itu dia bobotnya 6 SKS. Jadi kan kalau misalnya kalian ada mata kuliah yang ulang atau mata kuliah pilihan yang perlu kalian ambil, mending diprioritaskan supaya SKS kalian nanti plus skripsi itu pas 144 atau bisa dilebihin jadi 146. Ya, intinya lebih cepat lebih baik, karena kalian punya waktu yang lebih banyak untuk
eksekusi dari bab 1 sampai bab 5. Nah, atau bahkan kalian berpotensi sekali untuk lulus lebih cepat 7 semester. Mantap kan? Ambil skripsi di semester 7 berat gak? Jawabannya tergantung kamunya. Kalau kamu bisa manage waktu ya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Tapi kalau menurutku keuntungan kamu ambil skripsi di semester 7 adalah at least setidaknya tuh kamu udah nyicil proposal proyek studi. Jadi nanti kalau misalnya lanjut di semester 8 pun kayak aku di semester 8 itu tinggal eksekusi proposalku yang aku udah selesaikan di semester 7. Jadi bebannya tuh ringan, gak kamu angkat di semester 8 semua berat itu. Karena buat proyek studi kan kita membuat karya ya, jadi itu juga butuh waktu. Dan ingat bahwa kita itu gak hanya bekerja dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu bisa manage diri kamu dengan baik, ingat juga masih ada pihak di luar diri kamu, yaitu klien kamu dan dosen pembimbing kamu yang harus kamu pertimbangkan. Mungkin kamu ngerjainnya cepat, tapi feedbacknya lama, atau mungkin butuh revisi yang nggak cukup dikerjakan sebulan 2 bulan aja. Jadi atur waktu dengan baik. Ngerjain skripsi lama nggak? Bisa cepet nggak? Nah, jawabannya itu tadi tergantung kamu dan faktor-faktor di luar kamu. Tapi gini, kalau kamunya lama pasti selesainya tambah lama. Dan kalau kamu cepet dan kebetulan dapat klien yang responsif dan dosen pembimbing yang fast respon, itu pasti juga akan cepet. Dan satu lagi, kalau kalian selesainya cepet, 1 kalian hemat biaya, 2 kalian hemat waktu, 3 kalian yaitu hemat waktu. Kalau ada peluang-peluang yang baik bisa kamu tangkap di waktu yang tepat. Kemarin aku udah ngecek di Sikadu, terus aku mau ngambil proyek studi tapi kok nggak ada ya, kok adanya skripsi. Itu sama apa beda ya? Oh ya, ini pas ambil matkul di Sikadu itu memang adanya skripsi, dan proyek studi itu terhitung sebagai skripsi. Jadi kamu ambil skripsi aja, itu bukan otomatis ya. Kalau kamu ambilnya proyek studi ya tetap nanti akan terhitung pengerjaan proyek studi sebagai skripsi, jadi nggak ada masalah. Pas ngajuin topik harus detail nggak? Harus dijelasin nggak? Harus bikin esai dulu nggak tentang itu? Nah, kalau ngajuin judul ini biasanya akan ditanya alasan dan apa pentingnya sih topik yang kamu pilih itu, apa impactnya dan urgensinya bagi klien atau masyarakat. Kalau aku dulu gak tahu, aku kok nggak ditanyain, aku juga bingung, padahal aku udah nyiapin 1 dokumen Word alasan kenapa aku pilih topik itu. Kalau aku ditanya aku siap forward lah ke dosen, tapi kenapa kebetulan aku nggak ditanya, ya udah aku jalan aja. Tapi sebagian besar teman-temanku yang ngambil proyek studi itu mereka ditanya alasan kenapa kok mengambil topik tersebut, dan pastikan titik beratkan di kebermanfaatan, dampak atau urgensi dari proyek studi itu. Jadi sekian guys, frequently asked questions. Frequently ya. Oke, jadi sekian teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar proyek studi atau skripsi di jurusan Seni Rupa UNES. Aku harap pertanyaan-pertanyaan tadi memberikan sesuatu yang baru buat kalian, dan semoga skripsinya lancar ya. God bless you. Thank you for watching my video. Ciao.